Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Akhwati arsyadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya, dan mudah-mudahan di kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberikan kita kemudahan untuk kita senantiasa mengoptimalkan Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah, namun juga mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Salawat dan salam tak lupa mari bersama-sama kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Akhwati, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore hari ini kita akan mengisahkan salah seorang sahabat Nabi yang tentunya sahabat Nabi ini mungkin tidak seterkenal sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau di kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tentang kisah daripada Sa'id bin Zaid. Beliau pun juga tidak begitu dikenal, walaupun masuk dalam nominasi 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sahabat kita kali ini yang akan kita kisahkan, yaitu Mus'ab bin Umair. Tentunya tidak seterkenal sahabat-sahabat yang lainnya, sebagaimana seterkenalnya Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau Ali bin Abi Thalib. Tidak sebagaimana terkenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, atau juga tidak seterkenal Zubair bin Al-Awwam. Namun walaupun demikian, dari sisi para sahabat secara umum masing-masing punya kemuliaan dan keutamaan. Kalaupun ada keutamaan tertentu, maka keutamaan itulah yang menjadikan dia atau beliau-beliau semua ini radhiyallahu anhum ini mendapatkan kemuliaan lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang coba akan mengisahkan tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair adalah, kalau kita melihat dari silsilah, Mus'ab bin Umair ini adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf. Ini ibunya Mus'ab bin Umair adalah Hunnas, ya, Hunnas. Kemudian kalau kita melihat bagaimana perjalanan Islam daripada Mus'ab bin Umair, kita akan menjumpai hampir mirip dengan sahabat-sahabat yang lainnya, kan begitu. Pertama, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam bukunya Ashabir Rasul, beliau menuturkan ketika Islamnya Mus'ab bin Umair,
Maka Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang oleh para sahabat Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan kesaksian. Ya. Aku belum pernah melihat, kata Rasulullah, mara'aitu rajulan, aku belum pernah melihat seorang pemuda yang bergelimang kenikmatan di Mekah kecuali adalah Mus'ab bin Umair. Bahkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri disebutkan bahwasanya, ya dituturkan tentunya dalam buku-buku sirah yang lain ketika mengupas tentang Mus'ab bin Umair, disebutkan ya Mus'ab bin Umair ini kalau disebutkan ya anak mama gitu. Jadi memang betul-betul kehidupannya penuh dengan kemanjaan dari ibunya. Namun kemanjaan yang didapatkan Mus'ab bin Umair dari ibunya ini justru menjadikan Mus'ab bin Umair tidak tidak goyah ketika sudah memutuskan satu pilihan. Dan ini sama persis nanti kisahnya sebagaimana kisah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda di usia 17 tahun. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas menentukan satu sikap yang sangat krusial dalam kehidupan dia di dunia sampai nanti di akhirat, yang itu ternyata diuji dengan ibunya sendiri gitu. Dan hampir-hampir sama ucapan yang disampaikan oleh oleh Mus'ab bin Umair dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama. Keduanya adalah dekat dengan ibunya, banyak banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari keluarganya, kemuliaan-kemuliaan dari keluarganya terlebih dari ibunya. Tapi ternyata ketika mereka sudah menentukan satu pilihan yang itu menjadi keyakinan mereka berdua ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair, ya tidak goyah gitu. Padahal usianya relatif sangat muda. Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17 tahun sudah memeluk Islam. Ibunya sampai bernadar tidak akan makan, tidak akan mandi, tidak akan menyisir rambutnya. Sama dengan ibunya Mus'ab bin Umair juga demikian, tidak akan makan, bahkan sampai satu ketika Mus'ab bin Umair menyatakan diri masuk Islam, ya. Dan itu kalau ini saya bacakan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, ya. Wa kana Mus'ab radhiyallahu anhu yaktumu islamuhu fi bidayatil amri khaufan min batsi ummihi. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sampai Mus'ab bin Umair itu khawatir nanti mencederai ibunya gitu. Ya menyembuhkan, yaktum. Ya, yaktum. Jadi menyembunyikan keislamannya jangan sampai ketahuan sama ibunya. Ya, ketahuan tidak ketahuan namun ternyata akhirnya ketahuan juga kan begitu. Ketika ketahuan, ya ibunya bernadar, kalau kamu tidak mau meninggalkan agama yang kamu peluk atau keyakinan yang dibawa oleh Muhammad, ya aku tidak akan makan, tidak akan mandi. Sumpah-sumpah serapah yang dengan harapan itu menjadikan Mus'ab bin Umair itu goyah kembali kepada peribadatan kepada berhala. Dan ini ternyata sama sekali tidak menggoyahkan keyakinan Mus'ab bin Umair. Satu ketika Mus'ab bin Umair pernah mengerjakan ibadah sholat yang ini ternyata diketahui oleh salah satu seorang yang bernama Utsman bin Tolhah, ya. Betul-betul diketahui, ini ketahuan ini kok datang ke satu tempat, ya. Waktu itu kalau disebutkan dalam sejarah datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, Darul Arqam. Nah ini penting sekali ini kalau kita mau membahas satu persatu. Ternyata Al-Arqam ini juga seorang pemuda gitu. Seorang pemuda yang dia masuk Islam di awal-awal keislaman dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang ternyata peran pemuda di situ ternyata sangat sangat menjanjikan sekali gitu. Menjanjikan dalam arti adalah orang-orang yang dibidik oleh Abu Bakar, orang-orang yang dibidik oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dibidik dari dakwah Islam yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalin itu adalah orang-orang yang rata-rata adalah pemuda begitu.
Al-Arqam itu usia 16 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun masuk Islam. Muda semua. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda juga. Zubair pemuda juga. Nah, ini memberikan satu gambaran jelas kepada kita teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengawali dakwahnya dan tidak hanya berpikir saat ini dakwah harus sukses, dakwah sekarang harus betul-betul berhasil, tapi ternyata pikir yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah nanti ke depan mereka-mereka yang aku rekrut menjadi muslim, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu kelak siap untuk membelanya, yang itu nafasnya panjang. Maka yang dipilih, yang dibidik adalah bukan orang sembarangan, yang dibidik adalah para pemuda, termasuk Mus'ab bin Umair. Dan kalau kita melihat kiprah dari masing-masing pemuda-pemuda yang tersentuh dakwahnya Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita melihat kemarin dulu kita sampaikan itu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda di usia 17 tahun masuk Islam, tapi andil besar dalam Islam juga sangat kentara sekali, terlihat sekali. Maka sampai-sampai begitu tersanjungnya Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Rasul mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma ajib dakwatah, kan begitu. Ya Allah, kabulkanlah doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu. Yang kedua adalah, ya Allah, senantiasa tepatkanlah sasaran anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini. Ketika berkomentar tentang Zubair bin Al-Awwam, Rasul mengatakan setiap nabi punya hawari, punya pelindung, punya orang-orang yang setia. Maka hawariku adalah orang yang paling setia kepadaku adalah Zubair bin Al-Awwam. Begitu. Ini kan pemuda semua. Artinya apa teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Peranannya sangat penting sekali. Apalagi kalau kita kembali kepada tema kita, yaitu Mus'ab bin Umair. Ternyata Mus'ab bin Umair ini peranan dalam Islam di awal-awal karir dakwah Islamnya Nabi Muhammad sangat luar biasa sekali. Satu contoh gambaran yang menjadikan kita pasti akan berdecak kagum bagaimana Mus'ab bin Umair ini memanfaatkan kematangan yang beliau punya, ya. Karena kembali lagi teman-teman, Mus'ab bin Umair ini kan pertama dari keluarga yang kaya. Jelas orang-orang terpandang yang ada di Quraisy itu pasti punya tingkat pendidikan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di kalangan bawah mereka, mesti berbeda. Walaupun secara umum orang-orang Quraisy pada saat itu membaca itu bukan satu prioritas dalam pendidikan, tapi ketika di antara mereka bisa membaca dan menulis itu satu keahlian tersendiri. Kan begitu. Ini Mus'ab bin Umair salah satunya. Nah, Mus'ab bin Umair ketika menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Rasulullah langsung, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ di Darul Arqam, ya secara tidak langsung seorang pemuda di usia 20-an tahun menyatakan diri, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku siap ini menjadi pengikutmu, beriman kepada Allah, bagaimanapun keadaanmu, aku siap. Seperti apa diriku, aku akan siap bersamamu. Secara tidak langsung mengatakan demikian ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sama dengan kita. Kita ini kalau sudah sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, satu, itu menunjukkan tentang masalah apa? Syahadatut tauhid. Kita dituntut untuk mengikrarkan dua kalimat syahadatut tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita melihat syahadatut tauhid, di situ ada tiga hal yang harus kita pahami dengan baik dan benar, yaitu tentang masalah tiga tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat. Kemudian apa? Rububiyah dan uluhiyah. Ketika sudah masuk dalam ranah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatur Rasul,
berarti erat kaitannya dengan masalah kita bagaimana kita harus meniti jalan yang sama dengan yang dititi oleh Rasulullah. Dan itu secara tidak langsung diikrarkan oleh mereka. Andilnya Mus'ab sampai pada taraf seperti itu menjadikan Mus'ab bin Umair masuk dalam nominasi golongan pemuda-pemuda yang diperhitungkan oleh musuh pada saat itu, orang-orang Quraisy. Ini kita langsung saja, tidak usah membahas bagaimana seluk-beluk kepribadian Mus'ab bin Umair. Ini kalau kita bahas seluk-beluk bagaimana Mus'ab bin Umair penampilannya baik di masa sebelum Islam atau sudah Islam, itu drastis sekali. Nanti sampai Rasul mengatakan apa? Ya, aku belum pernah melihat mara'aitu rajulan. Ya, aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang dia begitu bergelimang kenikmatan di kota Mekah kecuali dia adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Ya, berangkat dari golongan orang kaya gitu. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair itu memakai memakai pakaian itu, ya bisa jadi trade centernya orang-orang laki-laki pada saat itu. Apa yang dipakai oleh Mus'ab itu diikuti oleh pemuda-pemuda pada masanya, gitu. Biasa pakai sutra, biasa pakai emas. Itu Mus'ab bin Umair. Ketika berjalan, bau harum semerbak itu mesti keluar dari Mus'ab bin Umair. Orangnya sudah pergi, bau harumnya masih tidak hilang-hilang. Setiap kali Mus'ab bin Umair datang, ketika ada para perempuan wanita Quraisy itu melihat, maka mereka berdoa, mudah-mudahan aku menjadi istrinya, kan begitu. Sampai seperti itu. Tapi kalau kita melihat setelah Islam, setelah beliau, ini sahabat yang termasuk ikut dalam hijrah ke Habasyah ini. Sebelum hijrah ke Habasyah pakaiannya masih biasa. Tapi setelah pulang, ketika intimidasi, penyiksaan semakin kuat dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, Rasul ketika sudah turun surat Al-Kahfi kepada Rasulullah, maka Rasulullah mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ini harus ada keputusan yang sangat real, konkret, tidak hanya ke Taif sudah gagal, maka harus ambil alih, sudah kena ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang dia tidak berbuat zalim. Mus'ab termasuk jajaran dari orang-orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Sepulang dari Habasyah, Masya Allah, ini yang menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat itu menangis. Bahkan sampai Abdurrahman bin Auf ketika Mus'ab bin Umair sudah meninggal. Ini kalau tidak puasa ya, tidak puasa, karena ini puasa. Ini kalau dipraktekkan itu, mungkin Abdurrahman bin Auf itu mau menyantap kurma. Itu kurma mau disantap, tiba-tiba keingetan sama Mus'ab bin Umair. Itu nggak jadi dimakan. Masya Allah. Ketika ditanyakan, kenapa kamu menangis mau makan kurma, malah nggak jadi makan kurma? Loh, bagaimana aku mau makan? Mus'ab bin Umair itu orang kaya dulunya, masuk Islam, kembali kepada fitrah bahasanya, meninggalkan segala kenikmatan dunia untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang amat sangat lusuh sekali. Bahkan ketika beliau meninggal tidak ada kain kafan yang menutupi jasad beliau. Sementara aku, bagaimana dengan aku? Tidak selayaknya aku menikmati kurma yang hendak aku makan ini, sementara sahabatku dulu merasakan betapa susahnya mereka merasakan kenikmatan walaupun secuil. Abdurrahman bin Auf sampai seperti itu. Orangnya sudah tidak ada, Mus'ab bin Umair. Dan begitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Mus'ab bin Umair. Nah, apa kiprah yang ditorehkan oleh Mus'ab bin Umair dalam kehidupan Islamnya? Kontribusi apa toh yang diberikan Mus'ab bin Umair ketika Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, sudah masuk Islam menjadi seorang muslim? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama, tadi saya sampaikan di awal, orang-orang yang dibidik oleh Rasulullah itu tidak sedikit dari kalangan pemuda.
ar-rijal, ya, rijal haular rasul, orang-orang di sekitar Rasulullah itu adalah para pemuda. Tolhah bin Ubaidillah, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, ya, Sa'id bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, pemuda semua. Mus'ab bin Umair, Al-Arqam. Nah, kenapa yang menjadi bukan prioritas ya? Tapi kok kenapa yang mengelilingi Rasulullah adalah banyak di antara mereka adalah pemuda? Nafas pemuda itu panjang. Kalau kita melihat penuturan Umar bin Khattab, ini filmnya sedang sedang tayang lah. Biasanya kalau pas sahur ya. Pas sahur atau pas apa? Sahur ya, sahur. Pas sahur tayang kan gitu. Ini nanti antum semua akan menjumpai satu kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak berarti mungkin dalam keterangan sirah tentang Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan. Itu Umar bin Khattab itu di masa kekhalifahannya sendiri saja sampai-sampai mengatakan, kenapa aku lebih memilih pendapatnya para pemuda? Oh itu. Pemuda-pemuda yang dipilih pada masa Umar bin Khattab itu juga luar biasa. Staf susnya Umar bin Khattab itu Abdullah bin Abbas. Betul. Yang oleh Rasulullah didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah, pahamkan dia tentang ilmu agama, wa alimhu ta'wil, dan pahamkan dia tentang ilmu tafsir atau tafsir itu sendiri. Mudah. Ini kan luar biasa. Jadi kalau kita melihat pemuda-pemuda itu pada saat itu kiprahnya bukan ngenteng tapi bagaimana seorang pemuda itu sudah sadar kalau di pundaknya tugas besar itu ada gitu. Menunjukkan bukan hanya sekedar ada, tapi pemuda pada saat itu sudah menunjukkan apa yang harus aku kerjakan untuk Islam itu seperti apa. Sampai seperti itu mereka. Termasuk Mus'ab bin Umair. Satu ketika Rasulullah SAW mendatangi pada saat itu musim haji, ya, musim haji. Biasa kalau Rasulullah musim haji memanfaatkan kesempatan Rasulullah untuk berdakwah dengan orang-orang yang berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu Rasulullah menemui beberapa orang, belasan orang dari kalangan Khazraj, yaitu orang-orang Yasrib pada saat itu. Orang-orang Yasrib didatangi oleh Rasulullah SAW, diajak berdialog, diskusi tentang masalah bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialog keimanan pada saat itu. Dan betul, dialog terjadi, mereka semuanya sampai pada tingkatan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, masuk Islam, ya. Maka Rasulullah SAW meminta untuk mereka untuk berbaiat. Maka tempat berbaiat di sini namanya Aqobah. Aqobah pertama dihadiri oleh belasan orang. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca kisah tentang baiat Aqobah pertama, kita akan menjumpai peristiwa yang ini menjadi cikal bakal andil terbesarnya Mus'ab bin Umair dalam dakwah Islam pertama. Ya, ini dakwah Islam pertama. Seperti apa? Mus'ab bin Umair itu ketika melihat orang-orang banyak berdatangan di musim haji ke Mekah dan Rasulullah menyambut mereka dengan mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tiba-tiba meminta kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, sertai orang-orang Yasrib ini, ya, sertai orang-orang Yasrib ini pulang ke Yasrib dan jadilah kamu tinggal di sana mendakwai orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah pada saat itu. Dan betul, insya Allah ini luar biasa. Ini kalau ya
Kalau kita merasakan tentang masalah menjadi seorang dai di tempat yang belum kita kenal itu kan luar biasa ya. Jadi, apalagi kalau dai ke pelosok Nusantara itu kita tidak tahu di sana nanti seperti apa, pokoknya mangkat kan begitu. Di Mus'ab juga begitu. Di mana Mus'ab berangkat membersamai orang-orang Yasrib, kamu menjadi dai di kota Yasrib, mendakwahkan iman, mendakwahkan Islam di sana. Ya Rasulullah, aku sanggup. Sudah berangkat. Orang-orang Yasrib pulang disertai oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah luar biasa ya. Yang terjadi pada diri Mus'ab bin Umair itu apa? Ya, enggak kayak banyak orang, kebanyakan atau banyak orang. Ya, jadi tidak bertanya nanti saya di sana tinggal dengan siapa ya Rasulullah, nanti saya di sana naik apa ya Rasulullah, tidak bertanya. Mus'ab bin Umair, saya siap ya Rasulullah, saya sanggup ya Rasulullah, bismillah, Allah tidak akan menelantarkanku, Allah pasti akan menolongku. Harus begitu. Sudah, ketika sampai di Madinah, sampai di Yasrib, Mus'ab bin Umair diterima tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, karena orang yang masuk dalam dakwahnya Rasulullah ketika di Madinah musim haji pada saat itu diantaranya adalah As'ad bin Zurarah. Maka Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, tinggal di situ. Hari pertama sudah mulai dakwah, mengajak orang pada tauhid, mengajak orang kepada bagaimana dia menjadi seorang muslim, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu seperti apa diterangkan semuanya. Dan yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu adalah yang disampaikan terkait dengan masalah Al-Quran yang diturunkan di Mekah, dia bawa ke Madinah dan disampaikan. Sementara ayat-ayat tentang Makkiyah atau ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang mengisahkan, yang memuat tentang banyak kisah, ayat-ayat yang turun terkait dengan masalah bagaimana kita menata hati, bagaimana kita beriman kepada Allah, dan tidak banyak yang mengupas tentang terkait dengan masalah praktek. Amal soleh saja secara umum, mendirikan sholat, tapi bagaimana jumlahnya dan lain sebagainya belum, kan begitu. Tapi ketika dalam dakwahnya Mus'ab bin Umair di awal-awal dakwah Islam di Yasrib, Mus'ab bin Umair hanya mengatakan kepada orang-orang Yasrib, ya, ini kalau kita membaca dalam sejarah tentang Mus'ab bin Umair, kita akan menjumpai ya, layab ko darun min duril ansor, ya tidak tersisa rumah dari rumahnya orang-orang Ansor kecuali rumah itu sudah didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, insyaallah. Jadi dakwahnya Mus'ab bin Umair itu door to door. Ketuk ngetuk pintu, assalamualaikum, masuk, dipersilahkan masuk, kemudian mendakwahkan Islam sesuai dengan passionnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu tidak hanya halus tutur katanya, tidak hanya santun perilakunya, tapi karena pembawaan Mus'ab bin Umair adalah seorang yang satu, ya tadi lupa saya mau bilang, Mus'ab bin Umair itu ganteng gitu, ya, ganteng. Jadi beberapa kali alam ya, yang pernah saya dapatkan beberapa kali wajah Mus'ab bin Umair ini dipakai oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Gantengnya kayak apa kan? Kayak kita ini kan, malaikat Jibril mau pakai kita, wajah kita itu ya mikir mungkin. Tapi Masya Allah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Mus'ab bin Umair ini bukan pemuda yang receh, bukan. Tapi Mus'ab bin Umair ini menunjukkan kualitas seorang pemuda yang betul-betul, kalau aku sudah dikasih amanah seperti ini, ya aku harus memaksimalkan diri bagaimana aku harus mencapai tujuan dan target yang sudah dicanangkan oleh Nabi kepadaku, begitu.
Ketika Rasul mengatakan, wahai Mus'ab, kamu menjadi dai di Yasrib ya, siap ya Rasulullah. Bukan ketika menjadi dai itu tidak ada capaian target, tidak. Justru ada satu yang terselip dari kata Rasulullah ketika menjadi dai di Yasrib itu, Mus'ab bin Umar sadar dan paham betul. Kalau aku menjadi dai, satu-satunya dai di Yasrib, walaupun ada sokongan dari orang-orang Yasrib sendiri, beberapa orang pada saat itu, ya aku harus punya target gitu. Dan ternyata target yang terlampaui oleh Mus'ab bin Umar bukan target yang, ya maaf nyuwun sewu, bukan target yang receh gitu loh. Target mengislamkan Yasrib atau penduduk Madinah itu iya gitu. Tapi target yang jauh lebih besar itu yang ya tadi apa ya, target terselubung gitu loh. Yang itu bukan tersurat tapi tersirat dari perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi. Halus tutur katanya, cakap dalam berbicara, fasih dalam berbicara, ketika orang memandang sudah terpikat dulu dengan gestur, sudah terpikat dulu dengan bagaimana gerak-geraknya Mus'ab bin Umar, maka suatu ketika Mus'ab bin Umar itu sedang duduk bersama dengan As'ad bin Zurarah, tiba-tiba ada namanya Usaid bin Khudair. Nah, ini Usaid bin Khudair ini menarik sekali teman-teman. Usaid bin Khudair ini mumpung bulan Ramadan ya, ada kisah menarik tentang Usaid bin Khudair. Satu ketika Usaid bin Khudair itu ketika ini sudah masuk Islam ya, sudah menerima Islam, menjadi muslim yang taat, mukmin yang taat. Satu ketika Usaid bin Khudair ini membaca Al-Qur'an. Ketika itu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ya dia membaca Al-Qur'an. Saking khusyuknya membaca Al-Qur'an, tidak sadar kalau kuda yang ada di sampingnya itu meringkik begitu sangat kencang. Wallahu alam. Saya membahasakan meringkik itu, antum semua punya gambaran enggak? Apa ya? Bahasa Jawa ini jenggirat gitu. Betul. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus dibaca itu enggak sadar kalau ternyata kudanya itu jenggiratan gitu loh. Gitu kayak mungkin mustang lagi ya, begitu. Begitu ya. Ekspresinya mungkin begitu. Mau saya praktekkan kok saya harus duduk kan begitu. Begitu. Dilanjutkan lagi. Setiap kali Usaid bin Khudair membaca Al-Qur'an, kudanya meringkik, jenggirat terus. Kudanya berhenti tenang. Sampai saking khawatirnya Usaid bin Khudair karena bacaan Qur'annya itu, ya, Masya Allah. Usaid bin Khudair itu menghentikan bacaan Qur'annya, kemudian sadar betul kalau ternyata di halaman belakang rumah Usaid bin Khudair itu tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang sekali, yang semakin turun, tapi ketika Usaid bin Khudair mensudahi bacaan Qur'annya, cahaya itu semakin naik, kemudian hilang begitu saja. Nah, ini kan Quran yang dibaca. Ini karena Ramadan ya. Ramadan itu syahrul Quran, Masya Allah, syahrul Quran. Unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan begitu. Syahrul Quran Ramadan itu. Nah, Usaid bin Khudair sudah selesai membaca begitu, cahaya semakin naik kemudian hilang. Keesokan harinya dikabarkan kepada Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam aku membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Yang aku baca adalah surat Al-Baqarah. Ketika aku membaca surat Al-Baqarah, semakin aku membaca surat Al-Baqarah, kuda yang ada di sampingku itu jenggiratan ya Rasulullah, meringkik begitu kuat. Semakin aku meneruskan bacaan Qur'anku, semakin meringkik semakin kuat ya Rasulullah. Dan ada cahaya semakin turun dan semakin turun. Ketika aku mensudahi bacaan Qur'an, cahaya itu semakin naik dan hilang begitu saja. Ini
Ternyata Rasulullah mengatakan kepada Usaid bin Hudar, "Wahai Usaid, ketahuilah, ternyata ketika kamu membaca Al-Quran itu ada malaikat yang mendengarkan bacaan Quran, dan kalau kamu menyelesaikan bacaan Quranmu sampai pagi, niscaya seluruh penduduk Madinah akan melihat bagaimana wujud asli malaikat." Masya Allah. Jadi kalau kita membaca Quran, yakin saja malaikat hadir bersama kita, sebagaimana malaikat hadir bersama dengan Usaid bin Hudayr. Loh, itu kemuliaan loh bagi orang membaca Quran loh ya. Nah, orang yang pertama kali didakwai oleh Mus'ab bin Umair ketika tiba sampai di mana? Sampai di Yasrib, itu adalah Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr itu marah. Ini ada orang pendatang baru, tiba-tiba ngajak orang beriman pada keyakinan baru, yang ternyata yang diajak tidak banyak dari mereka adalah orang-orang yang menurut Usaid bin Hudayr orang-orang lemah, orang-orang bodoh menurut mereka. Masya Allah. Maka pamitan sama Sa'ad bin Mu'ad ya. Sa'ad bin Mu'ad itu dipamiti sama Usaid bin Hudayr, bahwa saat aku tak datang kepada ini orang pendatang baru ini, kayaknya mau berak-abrik Madinah dengan keyakinan yang baru yang dia bawa gitu. Betul, membawa tombak. Ini As'ad bin Zurarah yang duduk bersama dengan Mus'ab bin Umair sudah tahu ini. Wahai Mus'ab, itu pemuka kaum, namanya Usaid bin Hudayr. Kesempatan emas, jangan sampai engkau tinggalkan untuk mendakwai dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Betul. Usaid bin Hudayr datang sampai di hadapan Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudayr marah, mata yang begitu merah, dengan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Mus'ab bin Umair dengan mengatakan, "Wahai ya fulan, wahai pemuda, engkau datang ke sini mengajak orang-orang bodoh di tengah kami, mengajak orang-orang lemah di tengah kami untuk mengikuti kepercayaanmu, untuk meninggalkan kepercayaan kami menyembah berhala. Kenapa engkau hendak mencerai berikan apa yang sudah ada pada kota kami, Yasrib?" Sampai seperti itu, marah itu. Mus'ab tahu. Orang marah kalau dituruti marah ya jadinya ya enggak bagus kan gitu. Ya mungkin ada ilmunya ya. Kalau dulu pernah kita sama teman-teman berkumpul itu, orang kalau lihat orang marah itu jangan ikut marah. Ikuti saja bagaimana gerak-gerik orang marah itu, maka orang marah itu akan reda sendiri marahnya katanya. Kalau orang marah berdiri, kita ikut berdiri. Orang marah itu melotot-melotot, ya kita agak melotot sedikit lah. Kalau ada orang marah memasukkan tangannya ke kantong, ya kita ikut memasukkan tangan ke kantong lah. Ikuti gerak-gerik dia. Mungkin orang marah itu akan bingung sendiri. Mungkin sama dengan Usaid bin Hudayr juga begitu. Ini kok tak sengeni, kok malah senyum-senyum dewe kan begitu. Betul, kata Mus'ab bin Umair sudah. Ya Usaid, wahai Usaid silahkan. Wahai Usaid bin Hudayr, silahkan engkau duduk, dengarkan apa yang hendak aku sampaikan. Kalau itu baik, silahkan engkau ambil. Kalau engkau tidak suka, aku akan pergi. Masya Allah. Usaid bin Hudayr, kita lompat. Usaid bin Hudayr ketika sudah masuk Islam, bertutur tentang dirinya ketika berjumpa pertama kali dengan Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Ketika pertama kali aku berjumpa dengan Mus'ab bin Umair, kata Usaid bin Hudayr, aku itu sudah melihat cahaya Islam pada dirinya. Itu belum ngomong, Masya Allah, belum ngomong. Dan ketika aku mendengar tutur katanya, Masya Allah, ketika membacakan Al-Quran, karena Mus'ab seorang mukri, ya, tidak hanya ahli tentang tafsir, namun dia juga seorang yang hafal tentang Al-Quran gitu. Betul. Disampaikan Al-Quran, datang kepada Mus'ab bin Umair dalam keadaan marah, pulang kembali kepada Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan yang berbeda raut wajahnya. Ini Sa'ad bin Mu'ad juga bingung. Kamu kita tadi datang mau pergi dalam keadaan marah, tiba-tiba datang di sini kok wajahnya berbeda. Sa'ad bin Mu'ad, ya ini pemuka suku Khazraj ya. Ini juga awalnya juga marah. Kasusnya sama dengan Usaid bin Hudayr, ketika sampai di depannya Mus'ab bin Umair, ya luluh hatinya gitu. Dua pemuka Yasrib sudah terkena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ini Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad, dua sekaligus
sudah sudah pembesarnya sudah terkena dakwah Islam pada saat itu. Dan orang-orang dakwah Islam orang-orang yang terkena dakwah Islam di sini yaitu Usaid bin Hudair, kemudian siapa? Sa'ad bin Mu'ad ini luar biasa kiprahnya dalam awal-awal dakwah Islam di mana? Di Yasrib. Karena ini adalah sayyidu kaum Khazraj, yaitu pemuka kaum Khazraj ini Sa'ad bin Mu'ad, maka datang kepada kaumnya yaitu Bani Abdul Ashhal. Sa'ad bin Mu'ad ini bertutur di hadapan kabilahnya yaitu Bani Abdul Ashhal, wahai kaumku, mara'yukum, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian? Itu kata siapa? Kata Sa'ad bin Mu'ad kepada kaumnya. Ini Sa'ad bin Mu'ad sudah tersentuh sama dakwah ini. Kaumnya mengatakan, anta sayyiduna, anta sayyidi qaumina. Engkau adalah pemuka kaum kami. Apa yang kamu Kamu adalah pemuka kaum kami, engkau yang kami engkau yang kami taati, setiap tutur katanya, pendapat-pendapatmu kami hormati dan sebagainya. Dan usianya pun juga muda pada saat itu, 34 tahun loh. Sa'ad bin Mu'ad itu menjadi pemuka satu kaum loh. Masuk Islam, dakwahnya bukan dakwah door to door sebagaimana Mus'ab, tapi dakwahnya langsung mengumpulkan ayuhan nas, wahai kaum Bani Abdul Ashhal, berkumpullah. Disampaikan kepada Sa'ad bin Mu'ad ini, kalau apa yang kamu sampaikan ini adalah seperti ini, sungguh dusta. Sampai kalian mengikuti apa yang aku yakini. Lantas apa yang kamu yakini? Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kabilah yang ada di Bani Abdul Ashhal itu masuk Islam. Masya Allah, mudah sekali. Jadi kalau kita mau melihat Madinah, lihatlah pada dua orang. Kalau kita mau melihat Madinah dipegang oleh siapa, maka lihatlah pada dua orang. Kalau dua orang ini sudah terpegang, tersentuh Islam, maka Madinah secara keseluruhan sudah tersentuh oleh Islam. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Dua Sa'ad yang punya peran penting dalam Islam di Yasrib. Suku Aus dan suku Khazraj. Luar biasa. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang yang ada di kabilah Bani Abdul Ashhal itu masuk Islam kecuali satu orang. Masya Allah. Kecuali satu orang. Siapa satu orang itu? Yang oleh Rasulullah nanti disebutkan amalun qalil wa ujro kathir. Masya Allah. Amalnya gursite, tapi pahalanya wakeh banget. Iri tuh. Kita pun iri gitu. Nek ndak iri yo bangetan. Lah baru masuk Islam tiba-tiba beramal satu, meninggal jaminannya surga. Siapa yang nggak pengen begitu? Lihat itu, Sa'ad bin Mu'ad mendakwahkan Islam di tengah kaumnya Bani Abdul Ashhal, semuanya masuk Islam kecuali satu. Siapa? Karena ini tidak ada, karena mustamiknya antum semua dimanapun antum berada di rumah ya. Saya mau kasih hadiah ya gimana? Enggak, biasanya saya kasih hadiah. Kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kalau saya tanya kru yang ada di sini kan, tidak apa kalau bisa menjawab. Jawabannya adalah jawab dewe, takok dewe, jawab dewe ya. Tidak apa. Ya, Usairim bin Abdul Ashhal. Ini Usairim. Antum kalau disebutkan nama Usairim itu seorang yang disebut oleh Nabi apa? Amalun qalil wa ujro kathir. Orang yang beramal sedikit tapi pahalanya besar. Baru masuk Islam, tanya sama Rasulullah, aku harus ngapa ya Rasulullah? Mandi, sholat, atau gimana ya Rasulullah? Tidak, sudah, kamu ikut kami saja. Ikut kami dulu, berjihad, perang. Nah, ini waktu perang, masuk Islamnya pada waktu mau perang gitu. Ya sudah ikut perang. Ketika disisir siapa yang syahid, salah satunya Usairim. Ini Masya Allah.
belum ibadah apapun loh ya, baru ikut perang loh, berjihad di jalan Allah bersama Nabi loh, itu langsung syahid. Dan Rasul mengatakan, lah ini kok enak ini amalun qalil ujro katsir gitu loh. Itu kalau disampaikan sama Rasulullah, ini orang amalnya baru sedikit tapi pahalanya gede banget gitu. Nah kita kan pengennya amalnya kecil tapi kan pahalanya juga besar gitu. Tapi tidak pernah berpikir amalnya besar, pahalanya besar atau gimana? Ya mudah-mudahan semuanya terfikir oleh kita dan kita bisa mengikutilah sebagaimana para salafus saleh dulu bagaimana berislam itu seperti apa. Nah betul, ini Mus'ab bin Umair dan betul Aqobah kedua 1 tahun kemudian Mus'ab bin Umair sudah membawa 70 orang untuk berbaiat kepada Nabi di Aqobah kedua. Insya Allah 73 orang atau 70-an orang. Dan ketika berbaiat bersama Nabi itu tidak hanya sebatas baiat membela, tidak hanya sebatas menyokong, tidak hanya sebatas dalam Aqobah itu tidak hanya sebatas mengikuti Nabi, tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mereka betul-betul menyokong, membela segenap jiwa, harta dan raganya. 70-an orang itu. Tadi saya sampaikan, Mus'ab bin Umair itu ketika sampai di Yatsrib itu bukan mendapatkan tugas receh, enggak. Bukan mengislamkan, tujuannya mengislamkan iya, tapi tidak hanya mengislamkan. Tapi seorang pemuda yang sadar betul, ini nafas Islam harus panjang gitu loh. Nafas Islam itu harus berkesinambungan, tidak hanya berhenti kalau saya mati sudah selesai, enggak gitu. Tapi ternyata betul, luar biasa. Ketika Mus'ab bin Umair sampai di Yatsrib, yang didakwai target Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair dan beberapa orang pemuka-pemuka kabilah yang lainnya juga. Padahal yang kita tahu teman-teman, kalau antum membaca sirahnya Mus'ab bin Umair, aktivitasnya Mus'ab bin Umair itu bukan aktivitas tablik akbar, enggak, diskusi. Lebih kepada Mus'ab bin Umair menempatkan diri sebagai seorang mu'alim, murabi. Tapi hasil daripada kiprah Mus'ab bin Umair menjadi mu'alim dan murabi itu punya capaian target politik yang mampu menjadikan Madinah itu tidak hanya membela, tapi bagaimana membela mati-matian Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak kisah tentang Mus'ab bin Umair. Ala kulli hal bisa antum dapatkan kisah-kisahnya. Kalau saya referensi utamanya ada di HP. Saya nyari buku yang asli belum dapat. Jadi nanti bisa antum buka di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam bukunya Ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 jilid kalau tidak salah. Itu dulu mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kisahkan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti teman-teman bisa pantau terus di IG teman-teman yang ada di bawah ini. Ada enggak di bawah ini? Ada Muslim Brotherhood, kemudian ada Info Kajian Semarang, kemudian ada Dawam Semarang, kemudian Arsa Coffee House. Nah kita live streamingnya ini berada di Arsa Coffee House. Jadi teman-teman silahkan, live di UMA juga, silahkan antum download aplikasi UMA, saksikan terus live kami yang ada di tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau di bawah ini kan tidak ada, langsung nampak semua. Nah teman-teman, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam ya Allah,
Ampunilah dosa orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, yang hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir li ajdadina wa li jaddatina wa li a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman haqqun alaina ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kakek-kakek kami, ampunilah dosa nenek-nenek kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa paman-paman kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa bibi-bibi kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang punya andil dalam kehidupan hamba kami, hamba ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa zalimnya kami ya Allah, dengan senantiasa alfa terhadap perintah-perintah-Mu, namun kami selalu mengemis nikmat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami mohon ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Senantiasa istiqomahkanlah hati kami, sabitkanlah, teguhkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan perhiasan akhlak yang baik, perhiasan ibadah-ibadah dan ketaatan kepadamu yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, karuniakan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah. Warzuqni hubbaka. Ya Allah, dan anugerahkan pula kecintaan orang-orang yang mencintaimu kepada kami ya Allah. Ya Allah, warzuqnal amal yuqarribu ila hubbika ya arhamar rahimin, dan anugerahkan, rezekikan kepada kami amal-amal perbuatan yang menjadikan kami cinta kepadamu dan Engkau pun juga cinta kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami baik, tidak hanya di dunia namun di akhirat. Ya Allah, angkatlah wabah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, umat manusia secara umum ya Allah. Ya Allah, di tengah bulan-Mu yang agung ini ya Allah. Ya Allah, di tengah bulan Ramadan ini ya Allah, jadikanlah momen Ramadan sebagai momen kami senantiasa berdoa kepadamu ya Allah. Dari sekian banyak doa, dari sekian banyak munajat, dari sekian banyak pengibaan kami kepadamu ya Allah, salah satunya adalah ya Allah, angkatlah wabah yang melanda umat manusia, yang melanda khususnya adalah kaum muslimin ya Allah. Angkatlah wabah ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami Ramadan yang tersenyum, Ramadan yang ketika berjumpa dengan sanak keluarga, sanak famili, sahabat karib dan lain sebagainya penuh dengan keceriaan, tidak ada batas di antara kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbika rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.